Wa jaa fi sahihain an Ummi Salmah radhiyallahu taala anha. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ummi Salmah radhiyallahu taala anha. Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim. Datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka sahabiyah ini mengatakan, innallaha ta'ala la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu di dalam mengungkap satu kebenaran. Jadi ini kalau bahasa pidato atau bahasa kitab apa namanya? Permulaan itu. Permulaan sebelum masuk kepada intinya. Diambilkan dari firman Allah, atau diambilkan dari hadis, atau diambilkan dari sesuatu yang menunjukkan ke depannya itu apa. Ini kita ngelihat di sini gimana pinternya sahabat perempuan ya. Apalagi sahabat yang laki. Sahabat yang perempuan seperti itu. Sebetulnya kan pertanyaannya bukan ini. Ini pertanyaannya sebetulnya kalau secara umum malu seorang perempuan akan bertanya kepada seorang laki-laki. Cuman ini karena kebenaran dimulai dulu. Ya. Apa namanya itu? Bara'atul istihlal. Itu bisa kayak gitu itu. Apa tujuannya omongan itu? Allah itu tidak malu dari kebenaran. Baru pertanyaan. Hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtamalat. Pertanyaannya apa? Apakah seorang perempuan itu wajib untuk mandi jika dia tadi itu mimpi mengeluarkan mani? Itu. Qala, katanya Nabi, na'am. Idza ra'at al-ma'ah. Iya, katanya Nabi. Kalau dia ngelihat air, maksudnya apa? Kalau ngelihat mani, maka dia wajib untuk mandi. Nah, kemudian syahidnya di mana? Falam tastahi minas su'ali an diniha. Maka ini perempuan atau sahabat perempuan ini tidak pernah malu dari pertanyaan yang berhubungan dengan agamanya. Itulah. Makanya sifatnya wali itu diantaranya mereka itu malu untuk mengungkapkan karomahnya dirinya sendiri itu seperti malunya perempuan kalau tengah haid kemudian dia mengatakan bahwasannya dirinya sedang haid. Itu malu. Yang berhubungan dengan haid, yang berhubungan dengan keluar mani, yang berhubungan dengan hubungan dan lain sebagainya. Mereka malu. Gitulah. Tapi malu ini kalau ada yang tidak paham, kemudian tertutup oleh malu, ini yang malu madmum kemarin itu. Malu yang tidak benar. Yaitu ketika pertanyaan satu tentang masalah agama dia tidak tahu, kemudian dia malu untuk bertanya. Nah, ini tidak boleh. Gitu lah. Hatta urusan yang seharusnya secara normal perempuan itu malu. Tanya. Gitu. Lah kita yang merespon, yang menjawab, itu jangan dibuat mainan. Gitu lah. Kadang-kadang perempuan betul-betul dia bertanya misalnya, kemudian dibuat mainan gitu loh. Akhirnya menjurus bukan ilmu,
nanti menjurus kepada perbuatan berupa omongan yang tidak pantas diucapkan. Akhirnya ngomong porno. Kayak gitu jadinya. Baik. Dikatakan di sini apa? Waja'ah, ada riwayat. Apa itu? Syarrun nisa'i. Perhatikan ini. Syarrun nisa'i, paling buruknya itu perempuan. Syarrun nisa'i, paling buruknya itu perempuan. Al-wazaratu al-madharatu. Apa ini? Maknanya satu, yaitu allati la tastahi indal jima', yaitu seorang perempuan yang tidak memiliki perasaan malu ketika bersama dengan suaminya. Apalagi sampai cerita dan lain sebagainya. Nah, cerita itu bahkan ada yang mengatakan seperti hukumnya orang berbuat tidak benar. Cerita tentang hubungannya dengan pasangannya. Yang halal, jelaslah yang halal. Kalau yang haram apalagi. Ini cerita hubungan dengan seseorang yang halal. Ya kan? Dengan suaminya. Kemudian cerita. Itu ada yang mengatakan seperti dosanya orang berbuat zina. Na'udzubillah. Gak boleh. Ini urusan tidak boleh untuk diinikan. Tidak boleh untuk dipublikasikan secara umum. Diberikan kiasan, kecuali kalau berhadapan-hadapan itu tidak ada masalah. Kadang-kadang perempuannya tidak malu, tanya kepada ustadznya. Sampai ustadz tidak malu. Harusnya perempuan yang malu dibalik sekarang ini. Terkadang yang laki-laki yang malu mau jawab itu. Gitu. Paham ini ya? Sayyidina Abu Bakar itu sampai dikatakan kalau beliau itu mendatangi istrinya dengan menggunakan penutup kepala. Gunakan kopiah. Haya'am minallah. Karena perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Itulah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Liman ro'ahu, ketika beliau melihatnya yu'adibu akhahu, ada seseorang yang tengah apa ya? Marahi. Yu'adib itu apa ya? Marahilah atau yang menyampaikan tidak enak gitu kepada saudaranya tentang masalah malu. Bil haya. Jadi Nabi kelihatan ada berarti sahabat, ada dua sahabat apa ini? Ikhwanun yang saling apa? Bersaudara. Ini salah satu saudaranya ngomongi dengan agak keras. Apa ya? Bukan menghardik, bukan yu'atib, itu ya mengangkat suara. Gara-gara perasaan malu, masalah malu. Apa jawaban Nabi? Apa omongannya? Apa sabdanya Nabi? Da'hu. Da'hu ini apa maksudnya? Tinggalkan, kan gitu? Bukan. Da'hu, jangan terlalu nemen. Jangan terlalu engkau apa ini nemen menyampaikannya. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Tahu makna ini? Kalau orang punya iman otomatis ada malu. Tebel iman, tebel malu. Tipis iman, tipis malu. Tidak punya malu, ditakutkan imannya terkikis. Jadi Nabi kelihatan ada dua sahabat itu ngomongi temannya, ngomongi saudaranya. Agak marah gitu tentang masalah malu. Da'hu. Tinggalkan. Artinya apa? Jangan terlalu nemen. Sudahlah. Secara otomatis. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Yang namanya malu itu adalah sebagian dari iman. Apa maksudnya? Ay min asbabi aslil imani wa akhlakihi. Yaitu
sebab-sebab pondasi utama iman. Sebab-sebab pondasi utama iman dan akhlaknya seseorang. Sudahlah, kalau kepingin tahu orang itu berakhlak atau enggak, lihat perasaan malunya. Karena akhlak itu terbentuk dari apa? Malu. Kepingin tahu imannya orang tersebut kuat apa enggak, lihat perasaan malunya. Ya dengan pengertian tadi itu ya. Seperti yang minggu kemarin itu. Kalau dia berhubungan dengan yang hak, tidak boleh malu. Ini maksudnya malu kalau akan berbuat sesuatu yang tidak benar. Nanti ada penjelasan. Kenapa? Liman aihi minal fawahishi. Karena malu itu akan mencegahnya minal fawahish. Dari berbagai keburukan. Malu. Ada misalnya kan sering kan, kadang-kadang jalan depannya orang, kemudian depan rumahnya orang, kemudian ngambil daunnya, seret. Kan sering terjadi itu, seret ngambil gitu. Malu dia. Kenapa harus seperti itu? Ini mencuri ini. Itu. Bahkan kalau diurus-urus semuanya ini, dilanjutkan masalah ini, termasuk wifi ini. Sama. Nggak mau mana. Itu tetangga inti itu punya wifi, banter loh wifi ini. Anda tahu passwordnya? Enggak. Kenapa? Malu Anda. Nyolong itu. Itu. Jadi, malu ini fungsinya pertama, pencegahan dari berbagai keburukan. Sehingga, wahamlihi alal birli wal khair. Sehingga apa? Malu ini membawa kepada kebaikan. Bawa kebaikan. Orang pajak kalau punya malu baik dia. Dititipi orang uang. Malu. Mau ngambil uangnya orang yang tidak mau. Malu. Bahkan sampai, ente lihat masalah titipan dalam VG. Emang kan ini berat. Titipan itu berat. Titipan berat. Ana titip. Syuf ya fulan, ana titip ya itu berikan uang ini 200.000 kepada fulan yang ada di sana. Itu kan mau ke sana kan? Iya. Anak titip ya? Iya. 100 ribuan dua. Kemudian, karena fulan ini butuh untuk sesuatu, ditukar. Ditukar berapa? 50. Berapa jumlahnya? 200. Tetap. Ini tidak boleh. Enggak. Astagfirullah. Jangankan ngambil. Nuker gitu aja enggak. Kenapa? Malu anak. Itu kalau rupiah loh ya. Kalau dolar beda. Iya, kalau dolar beda. Antara 100 dan 50 ya lain. Ini ngomong kalau rupiah. Sampai segitunya loh. Gitu. Nah, sehingga fungsinya malu kan gini kan? Mencegah orang dari keburukan, kejelekan, yang tidak benar dan sebagainya. Sehingga apa? Kama yamna'ul imanu sahibahu min darika. Sebagaimana mencegahnya iman kepada pemiliknya dari perbuatan berbagai keburukan tadi itu. Ada perbuatan buruk. Kalau punya iman apa? Tidak akan berbuat buruk. Oh gitu ya. Berarti malu ini mencegah iman mencegah gitu ya. Seperti malu ya. Makanya itu. Al-haya'u minal. Ya itu. Karena apa? Ngelihat fungsinya sama. Fungsinya sama. Sudahlah orang kalau tidak punya sifat amanat, ngambil haknya orang, apalagi berbuat maksiat, ya sudah. Dia teranggap dia minim perasaan malu. Berarti minim iman. Minim iman. Gitu. Wa ulil haya'i minallahi ta'ala. Dan yang memiliki malu di sisi Allah. Sekarang gini, bagaimana perasaan malu kita kepada Allah? Nah itu. Ini seperti di kitab Ihya ini. Persis seperti ini. Apa katanya mu'allif? Bahwa alla yaraka haitsu nahaka. Itu yang pertama. Kalau malu kita kepada Allah, yang pertama,
alla yaroka, jangan sampai melihat siapa Allah kepadamu. Jangan sampai Allah melihat kepadamu haitsu nahaka, sekiranya Allah mencegah kamu. Allah menyatakan, jangan sampai engkau minum khamr, jangan didapatkan kamu minum khamr. Allah menyatakan, jangan engkau mengambil riba, jangan sampai terlihat engkau transaksi riba. Alla yaraka haitsu nahaka. Jangan sampai Allah melihat kepadamu sekiranya Allah mencegah dirimu. Wala yufqiduka haitsu amaraka. Dan jangan sampai engkau tidak ada, Allah tidak mendapatkanmu haitsu amaraka, di tempat, di waktu, di momen, di keadaan yang Allah memerintahkan dirimu. Itu loh. Nggak boleh. Jumatan. Didapatkan di mana? Di masjid. Ya sudah di masjid. Jangan di trotoar. Oh, penting-pentingnya untuk mendengarkan khutbah Jum'ah. Berarti Allah, ini tidak wajib ya. Ini tidak wajib. Dengarkan. Cuma kalau orang punya malu, enggak. Anak kepingin masuk ke dalam masjid, anak berusaha mendekat. Supaya apa? Supaya anak mendapatkan nasihat. Karena nasihat ini tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, bagus ini. Ini perintahnya Allah. Meskipun tidak wajib dengarkan khutbah tadi itu, kecuali 40 orang pembahasan fikih lah. Tapi dia malu. Kalau misalnya pas khutbah Jum'ah tidak masuk ke masjid, tapi berada di trotoar, rokokan lagi. Banyak itu. Bukan 1, 2, banyak. Tahu dari mana? Yana sendiri tahu aku didukur. Lak ketok waktu didukur ini. Waktu komat teko kabeh wis. Kadang-kadang komat itas buang rokoke. Fala haula wala quwata illa. Meskipun maksudnya di sini sesuatu yang wajib. Tapi kalau semakin sempurna yang disampaikan Abdul Haddad itu, saya berotib. Wala ma fa'altu bi fi'lil makruh wala hamamtu bi fi'lil makruh. Tidak pernah aku berbuat perbuatan makruh, kepingin tidak. Bukan haram loh ya. Kalau misalnya, ini orang ini Masya Allah, Beb. Kenapa? Orang ini tidak minum khamr. Loh, ya memang harus sih. Biasa itu. Ini Beb, Masya Allah Beb, rutin ke masjid. Rutin ke masjid ya. Ya harus sih. Kok rutin ke masjid? Ya alhamdulillah Beb. Harus sih memang. Tidak Beb, ini kalau ke masjid sebelum adzan. 40 tahun Beb, tidak pernah telat. Sholat berjamaah. Seperti Syaibul Bughyah. Mustarsyidin. Jadi beliau itu orang alim. Orang yang adzan harus yang paling tahu waktu. Abdurrahman Masyhur, Al-Masyhur. Al-Masyhur, pengarang Bughyah. Orang yang adzan ini yang paling tahu waktu. Beliau paling tahu waktu. Karena pasal membuat jadwal. Waktu sepanjang masa di Tarim itu. Yes, yang adzan. Kemudian apa? Beliau adzan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Qomat. Siapa qomat? Yang paling berhak adalah yang adzan. Beliau yang qomat. Yang qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Salat. Imam, yang paling alim. Yang hadir, yang paling alim beliau. Jadi saat adzane, saat iqomate, saat dadi imami. Dan itu tidak tanggung-tanggung. Beliau itu 40 tahun, tidak pernah telat. La saifan, wala syitaan, wala maradin, wala faradin. Ya apa? Ayo. Tidak pernah ketinggalan sama sekali. Tidak musim panas, tidak musim dingin. Tidak loro, tidak waras. 40 tahun. 40 tahun. Ya apa ini? 40 tahun. Ya. Masya Allah, dia istiqomah. Oh ya, sudah seminggu istiqomah. Iya, wis. Sik seminggu li. Sabar seminggu. Masih seminggu. Ya. Tapi ya mending daripada ndak sama sekali. Ya kan? Ini tahu ndak syariat itu rahasianya?
Kita ini diperintahkan ke masjid itu sampai minimal seminggu sekali loh. Kita ke masjid ini seminggu sekali minimal. Dan Habib Husin Jombang, Habibnya ini, Habib Husin Jombang, itu tidak pernah meninggalkan Jumatan meskipun udzur untuk tidak Jumatan. Tidak pernah meninggalkan. Misalnya pergian, keluar dari batas kota sebelum subuh. Ya kan? Berarti kan udzur. Iya Beb, harus pergian tidak kemaksiatan. Ya Habib Husin Jombang, pergian maksiat itu ya opo. Tapi apa? Tidak pernah meninggalkan. Ketika ditanya, Habib engkau udzur untuk tidak Jumatan diganti sholat duhur. Katanya beliau, ini syiar Islam. Ana harus ada andil di situ. Ya opo ini. Pilihannya Allah. Ya. Wa kamalul haya'i. Nah, kalau inti kepingin tahu kesempurnaannya malu, kesempurnaan malu. Apa itu? Yansha'u, akan muncul an ma'rifatihi ta'ala, karena pengetahuan yang kuat akan sifat Allah, wa muraqabatihi, dan merasakan kemampuan bahwasanya dia diintai sama Allah. Wong enggak malu itu kenapa? Kan enggak dilihat. Sebab aja tahu-tahu lah. Kita numpak sepeda motor lah. Kalau misalnya kita tahu di jalan yang akan kita lewati itu ada polisi cegatan, golek helm, bu berdebu, bu apa digawe helmnya. Derok dalan maning sudah, tidak ada tempat lagi sudah, jalan. Karena apa? Tahu di situ ada cegatan. Kalau ada cegatan, ya tidak usah wis. Helmnya cukup Bismillah. Numpak sepeda motor sudah. Itu contoh yang sederhana sebetulnya. Berarti takutnya kita ini bukan takut untuk menyelamatkan organ terpenting kita, kepala, bukan. Tapi takutnya kita karena takut kena tilang bayar. Kedunya enggak? Meskipun untuk keselamatan dirinya, enggak mau dia. Ojo sampai ngeluarkan uang, itulah. Itu kedunya nih uangnya. Itu contoh yang gampang ya. Sama Allah juga sama seperti itu. Sama Allah sama. Ya. Ada satu anak punya cerita paman anak itu. Dia itu penjaga toko itu loh. Penjaga toko di Kuwait waktu itu. Kemudian jaga emas, toko emas. Wah itu tahu sendiri tadi. Di negara Arab itu kan emas koyok pajangan ya opo gitu. Duduk gembreng, kon pikir gembreng tadi. Nah, ledakan gitu. Ya kan? Waktu terjadi penyerangan Irak itu, sudah dianggap habis semuanya sudah. Dia orang Yaman pulang ke Yaman. Si pegawai ini pulang ke Yaman. Sudah sampai terjadi konflik kan waktu itu kan, perang Irak itu yang nyerang Kuwait, sampai bisa dikeluarkan itu Irak kan. Setelah itu bosnya telepon. Fulan, gimana kabar ente? Iya, Ana sebetulnya mau ngomong sama ente. Oh iya, kenapa? Ana mau ke Kuwait sekarang. Lu ada apa? Ana punya toko, sudah habis, tidak ada. Ya bahasa kita sudah dijarah, habis. Tidak ada sudah namanya. Nanti Tuhan tunggu. Ana mau ke Kuwait dulu katanya. Datang ke Kuwait. Ternyata datang ke bosnya. Sebetulnya waktu terjadi penyerangan itu, aku ambili semua. Barang-barangmu ini aku simpen di sini. Di bawah tokonya itu. Dibongkar ono. Langsung dibangun omah. Disuruh diem gini. Sudah ente pegang, sudah nak percaya betul sama ente. Ya. Dan hati-hati. Yang namanya kepercayaan itu kalau dalam bahasa kata-kata mutiara seperti kertas. Kertas kalau setelah diremas gini krek, dibalik maneng atau diginikan sulit. Seperti itu kepercayaan. Sekali tidak akan hancur. Naudzubillah. Jadi kesempurnaan malu itu munculnya dari dua. Karena pengetahuan akan zatnya Allah dan merasa diintai, maka muraqabah,
diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, waqad qala sallallahu alaihi wasallam li ashabi. Nabi itu mengatakan, bersabda kepada para sahabatnya. Apa sabda Nabi? Istahyu minallah haqqal hayai. Hei sahabat, malulah kamu sekalian kepada Allah dengan betul-betul perasaan malu ya. Malulah engkau kepada Allah dengan betul-betul perasaan malu. Sahabat dengarkan itu, ya sahabat yang merasa malu kan. Sudah punya perasaan malu. Sehingga mereka jawab, mereka sahabat jawab, inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah. Ya Rasul, ya Nabi, kami ini sudah malu. Alhamdulillah, kami sudah malu ya Rasul. Qala, Nabi menjawab, perhatikan, Nabi menjawab, laisa kadzalik, bukan cuma itu toh. Bukan cuma kamu mengatakan aku malu, tapi malu itu ada bentuk perbuatan. Malu itu nampak dari sikap, dari perbuatan. Apa katanya Nabi? Apa sebenarnya Nabi? Qala laisa kadzalik, walakin, bukan seperti itu sahabat. Akan tetapi, man istahya minallah haqqal hayai, siapa orang yang dikatakan malu kepada Allah betul-betul malu, yang pertama. Apa sikap yang pertama? Yang dikatakan orang itu betul-betul malu kepada Allah, falyahfat ar-ra'sa wa ma wa'a. Hendaknya dia menjaga kepala dan apa-apa yang ada di sekitar kepala. Apa itu? Pandangan. Apa itu? Penciuman. Apa itu? Ucapan. Apa itu? Pendengaran. Apa itu? Pikiran. Ojo sudon. Jangan sudon sama orang. Nggak boleh. Itu yang harus dijaga. Karena itu berada di lingkup kepala. Faliyahfat ar-ra'sa wa ma wa'a. Yahfat ar-ra'sa wa ma wa'a. Menjaga kepala dan apa sekitarnya. Yang kedua, wal yahfat al-batna wa ma hawa. Menjaga perut dan apa-apa sekitar perut. Makanan. Jangan sampai masuk yang syubhat. Masuk yang haram. Ya jangan diomong. Syubhat. Tidak jelas. Syubhat. Jangan. Jangan masukkan ke dalam perut. Jaga. Sekitarnya perut. Apa? Kehormatan. Jaga kehormatan. Betul-betul memiliki semangat untuk jaga kehormatan. Wa ma hawa dan apa sekitarnya. Kemudian yang ketiga katanya Nabi, apa sebenarnya Nabi? Wal yadhkur al-mauta. Wal yadhkur al-mauta wal bila. Ingat kematian dan kehancuran diri. Jasad akan hancur. Jasad akan berada di bawah perut, di dalam perut bumi. Persiapkan. Loh Habib, kalau misalnya orang hafal Quran atau yang menjalankan ilmunya kan, ini ngomong secara umum. Ngomong secara umum. Jangan cuma perhatian kepada dohir, batin. Jangan cuma batin, dohir, dua-duanya. Ojo sing penting ati tapi ndak adus, padha wae. Sing penting ati ini. Ya kok ndak adus atimu padha wae. Enggak boleh. Dohir ini gambaran batin. Kepingin tahu batin, dohir. Kalau kepingin tahu hati apa? Ucapan. Sampai ulama mengatakan apa? Seperti mangkokan yang berisi sesuatu dalam hati ini. Kemudian apa? Ada sendoknya. Sendoknya ditarik. Ente kan tahu di sendok. Oh ini, misalnya, oh ini gulai. Oh ini rawon. Oh ini. Tahu dari mana? Setelah di sendok.
Kepingin tahu hatinya seorang. Dari mana? Ucapan. Kira-kira kerudung merah itu menang apa enggak ya? Iki sih menang Torik apa Indah ya? Sopo iki menang? Itu nandakan hatinya orang tadi itu terkena lingkup iku tok wis. Situ Torik, situ Indah. Ini jero dodone. Ya gitu. Walhamdulillah, kita dijadikan oleh ulama kita mau ndak mau loh. Mau ndak mau. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, diajak kita orang kenal sama Rasulullah. Ada pengajian bahas Rasulullah. Buat pengajian bahas Rasulullah. Bagaimana itu sifatnya. Ini kan bentuk pemaksaan supaya Rasulullah berada dalam hati kita. Sehingga yang terucap dalam lisan kita ini Rasulullah. Itu. Mengingat kematian dan kehancuran. Apa kata sabda Nabi? Waman fa'ala dzalika. Waman fa'ala dzalika. Siapa orang yang melaksanakan hal tersebut, faqad istahya minallahi haqqal haya. Siapa orang yang melaksanakan itu, berarti dia betul-betul malu kepada Allah. Jaga kepala dan sekitarnya, jaga perut dan sekitarnya, mengingat kematian dan kehancuran. Kalau 3 itu dipegang, berarti malu sama Allah. Kalau enggak berarti. Hatta ngatakan aku malu, aku punya malu, aku enggak. Enggak. Gitu. Ya. Wa'lam dan ketahui anna ahlal haya'i yatafawatuna bihasfi tafabuti ahwalihim. Seseorang yang hidup di dunia ini mereka berbeda. Tentang masalah kadar perasaan malunya bergantung dari perasaan bagaimana kehidupannya, keadaan mereka. Kalau sering kumpul sama orang yang tidak punya perasaan malu, ya akan tidak malu. Itu. Wa qad jama'a Allah tabaraka wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamali nau'il haya'i. Allah telah menyempurnakan berbagai macam bentuk kesempurnaan malu pada diri Nabi Muhammad. Nau'ai al-haya'i, dua bentuk malu. Takana fil haya'i al-gharizi. Ada yang pembawaan itu perasaan malu. Asyaddu minal adzara'i fi khidriha. Nabi itu punya 2. Ini berarti kamala nau'ail haya, nau'ai al-haya'i. 2 bentuk hak malu. Yang pertama, malu memang pembawaan gharizi. Nabi sampai dikatakan seperti perempuan yang dia berada dalam tutupnya, menggunakan penutupnya, masih punya perasaan malu. Nabi lebih dari itu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Gharizi. Ada yang kedua, juga ada pada Nabi sudah sempurna. Apa itu? Wa fil kasbi. Wa aslan. Memang dicari, digali untuk memiliki perasaan malu tadi itu. Ila a'lal ghayah, tergantung dari penempaannya. Jadi kalau disimpulkan gini, perasaan malu ada 2. Ada yang memang asli pembawaan, ada yang memang ditempa. Dia tidak punya perasaan malu, dibuat perasaan malu. Misal, oh dulu itu dia kalau makan itu gunakan jari 5 gini. Langsung pok. Dibuat, jangan gitu, gunakan 3. Yang bagus. Kalau makan jangan sampai banyak di mulut. Gitu. Jangan ketika ini ngomong sambil keluar nanti, jangan. Nah itu kasbi namanya. Usaha. Baik yang karena pembawaan, baik yang karena adanya penempaan di situ, pembelajaran. Ini 2 sifat malu ini sudah ada pada diri Nabi, bahkan paling sempurna. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Iya, paling malu Nabi itu. Iya. Wallahu a'lam bissawab.